Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. anti korupsi. Kita kembali bertemu lagi di podcast Politik Hukum Politik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya terus berkembang dan menjadi pencerah bagi masyarakat kita. Kali ini ada Guru Gembul. Pak Guru, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Senang rasanya ini udah gak asing lagi. Dulu kita ketemu Zoom. Iya, dulu Zoom di kanal saya. Sekarang tukeran ya. Tukeran, itu pemain mengganti kan? Iya. Itulah karena sesama podcaster harus saling membantu kan gitu. Bapak bukan podcaster, Bapak penegak hukum. Penegak hukum. Penegak keadilan. Sekarang lagi ganti topeng ya kan? Iya. Batman aja kan jadi pengusaha. Iya. Kalau malamnya melawan kejahatan. Betul. Gotham banyak sekali penjahatnya. Iya. Nah, tapi kan Indonesia ini kan ya belum sampai ke Gotham lah, kan? Mirip-mirip lah. Mirip. Mafianya berkuasa di pemerintahan. Ya, kan nggak mungkin mafia itu bermain tanpa ada pemerintahan. Itu kan hukum betul. korupsi juga. Betul. Guru Gembul, kayak misalnya Guru Gembul lihat Liga Korupsi Indonesia. Iya. Yang ada namanya Liga Korupsi Indonesia. Iya, ada. Guru Gembul. Dan yang juaranya masih Pertamina ya? Pertamina masih juara. Liun gitu. Iya. Nah, tapi yang menarik ya, Guru Gembul ya. Hampir setiap saat ketika ada kasus terungkap ya, ada mengkudeta klasmen. Iya. kayak Barcelona sama Real Madrid gitu kan, saling mengkudeta. Nanti ada lagi peringkat 6, peringkat dulu. Saya ingat Guru Gembul Senturi aja. Iya, itu heboh banget. Dan itu waktu zaman saya salah satu penyidik yang menangani kasus Senturi itu. Itu kan 6,7 triliun tambah 700 miliar itu sekitar 7,4-an. Iya. Itu kan udah paling besar saat Heboh banget. 6,7 triliun. Sekarang di 10 besar itu kayaknya udah nggak ada. Iya. Data baru kan Chromebook ya. Itu kemajuan bangsa. Maju kan ya. Semakin meningkat. Iya, semakin meningkat. Jadi kita berpikirnya lebih positif aja, Pak. Jadi maksudnya duit yang dikorupsi segitu gede dan kita masih cukup makan. Artinya kekayaan kita tuh luar biasa, Pak. Iya, betul. Ya, kita masih lihat ada. Betul kok masih bisa makan, nggak ada yang kelaparan gitu kan. Iya. Betul menarik padahal juga. korupsinya tuh sampai ribuan, ratusan triliun itu, ya ampun. Tapi ya karena mereka greed, Pak. Nah, ngomong-ngomong ya greed, rakus nih kan ada kemarin ada pergantian nih. Iya. Ada pergantian Menteri Keuangan ya. Dari Bu Sri Mulyani yang istilahnya selama ini kita sebagai masyarakat melihatnya kan untouchable betul gitu ya. Iya. Karena Bu Sri Mulyani kan istilahnya didukung di nasional, didukung internasional ya kan. Badan-badan keuangan dunia gitu kan, percaya gitu kan. Tiba-tiba kemudian diganti. Ya kan, ya digantinya pun juga pasca kemarin ada kerusuhan ya, dan rumah beliau itu dijarah dan sekarang muncul ya, yang mohon maaf saya juga belum tahu beliau gitu ya, walaupun dulu sebelumnya ketua LPS ya, dan teman-teman saya juga ada yang kerja di sana gitu kan, saya juga nggak tahu. Saya terakhir ketemu ketua LPS zaman-zaman dulu tuh waktu itu pernah ya, waktu saya nangis Senturi itu kan ada yang pas waktu Senturi itu Ibu Sri Mulyani ada di situ juga kan? Bu Sri Mulyani Menkyu waktu Senturi. Iya betul. Jadi istilahnya kita nggak terlalu kenal, tiba-tiba muncul dan kemudian saya melihat ya, karena saya kenapa membahas beliau ya, Pak Purbaya ya. Karena saya melihat di channelnya Guru Gembul gitu kan membahas dia, dan ini juga sesuai dengan saya lihat. Ini kan menarik ya. Ini kan seperti kita tiba-tiba ada hero baru ya. Beliau melakukan hal-hal yang kemudian tidak terduga, tetapi mendapat perhatian masyarakat. Dan ini kan sebenarnya bukan yang pertama ya fenomena ini ya. Nah, mumpung kalau fenomena sebelumnya ya ada tokoh daerah, tokoh nasional naik dipuja-puja di ulu-ulu ya kan. Kemudian tiba-tiba karena satu kesalahan, padahal mungkin udah 1000 kebaikan dia lakukan. Karena satu kesalahan kemudian jatuh ya. Nah, mumpung nih masih di tingkat di atas ya Pak Menkyu ini. Nah, kita berharap ini jangan sampai jatuh juga. Nah, sekarang dari Guru Gembul silakan. Analisisnya gimana?
Ya bukannya kita berharap bahwa beliau bertahan. Oke. Ya mungkin aja kita berharap beliau dijatuhkan kan. Loh, kenapa orang bagus saya lihat kebijakan-kebijakannya. Jadi gini. Kan saya pengamat sosmed nih. Wah, kalau ada yang istilahnya pro anti beliau, wah langsung diserbu. Gimana? Nah, kalau saya pengamat akal pikiran. Oke, akal pikiran. Jadi gini. Premis yang ingin saya tekankan pertama, nomor satu itu adalah Pak Purbaya adalah menteri yang sangat berbahaya. Berbahaya? Sangat-sangat berbahaya. Buat siapa? Buat bangsa Indonesia. Wah, why? Karena begini, Pak Purbaya itu melanjutkan tren inferioritas masyarakat Indonesia. Jadi maksudnya gini, Pak Purbaya itu berbahaya justru karena beliau kinerjanya baik. Oke. Dan bukan hanya baik, tetapi demonstratif. Ya. Masalah terbesar bagi bangsa di Indonesia yang inferior ini adalah setiap kita mengalami krisis, setiap kali mengalami tekanan, bencana alam dan sebagainya, maka tren yang berkembang di masyarakat adalah tidak di antara mereka itu yang berpikir bahwa dirinya menjadi pahlawan, dirinya menjadi solusi, dirinya berkontribusi gitu. Tapi mereka tuh berharap ada orang lain yang jadi pahlawan. Betul. Ada orang lain, orang terkenal, orang hebat yang bisa menyelesaikan masalah. Jadi dan ini tuh tren dari zaman dulu misal. Dulu ada yang namanya Pak Joko Widodo. Oh, Pak Joko. Iya. Beliau itu dikenal sebagai orang yang anti penggusuran dan pro terhadap rakyat kecil. Betul. Itu kan yang di framingnya kan. Ya. Dan karena itu maka dia dipuja-puji, dielu-elukan. Ya. Jadi ketika bagaimana Indonesia ke depan bisa maju kalau presidennya Jokowi. Begitu rakyat Indonesia mencoba untuk berharap kepada Pak Jokowi. Lalu ketika Pak Jokowi itu mengalami periode kedua, mulai ada masalah dan di akhir masa pemerintahan periode keduanya itu benar-benar dihancurkan. Orang-orang langsung, aduh saya sedih sekali, saya kecewa berat sama Pak Jokowi, ternyata berbalik arah. Nanti muncul lagi KDM dipuja dan dipuji lagi dan seterusnya. Nah, tren ini sekarang dilanjutkan oleh Pak Purbaya. Jadi bukan karena dia tuh jelek, justru karena beliau tuh bagus dan kebagusannya itu cukup demonstratif. Ya, betul. Kemudian dilihat banyak orang, FYP di mana-mana. Kemudian masyarakat itu selalu saja terjebak pada hal yang sama. Mereka kemudian berharap pada pihak lain, mengelu-elukan secara berlebihan. Saya langsung ngefans berat sama ini dan sebagainya. Kenapa rakyat Indonesia tuh gak berpikir bahwa dulu pernah dikecewakan gara-gara hal yang sama? Bisakah kita skeptis? Bisakah dukungan kita kepada Pak Purbaya itu bukan hanya sekedar dukungan kekaguman? Ya, kekaguman, betul. Bukan hanya itu. Iya. Tapi dukungan dalam langkah nyata. Contoh misal KDM yang kemarin gitu ya. Iya. KDM dikagumi. Betul. Karena merakyat. Dan membantu. Langsung membantu konkretnya di lapangan. Iya. Lalu ketika Pak KDM itu bikin kebijakan kebersihan, rakyat yang paling mengaguminya tetap buang sampah sembarangan. Betul. Nggak ada tergerak. Nggak ada. Jadi bukan keteladanan yang bukan, kekaguman aja. Kagum karena kita inferior, kita menganggap setiap ada bencana kita berharap pada pihak lain. KDM datang ke sebuah pasar di Bandung, kotornya luar biasa, sama dia dibersihin sebersih-bersihnya. Tapi lalu dia katakan ini harus tetap bersih. Wahai pengagum saya yang selalu ngikutin channel saya yang ini harus tetap bersih. Tidak bersih. Jadi hanya sebatas mengagumi tapi tidak mengikuti perintahnya. Ya karena inferior, masyarakat kita tuh inferior. Jadi ada masalah, kita berharap orang lain yang menyelesaikannya. Jadi coba kalau misal ya, Bapak pernah lihat di Indonesia ada korban bencana alam. Betul. Kemudian datang wartawan. Ada dialog yang template. Wartawan akan bertanya, Pak, apa yang Bapak harapkan? Lalu korban itu akan menjawab, ya kami berharap agar pemerintah segera memberi bantuan. Iya. Bukannya itu lumrah, ya kan? Karena kita kan nggak bisa berbuat apa-apa nih, ya kan? Sementara kita mode survival kita muncul kan? Apa yang dimunculkan itu berharap ada bantuan, ya kan? Salah, dari kebalik. pihak ekstra kebalik. Bukan begitu harusnya berpikir. Masyarakat Nusantara itu di zaman dulu sebelum partai politik menghegemoni pikiran kita, masyarakat kita itu adalah masyarakat gotong royong. Ini saya bedakan ya. Jadi dulu misalkan ya di kampung saya, ada jalan rusak, masyarakat inisiatif aja, yuk kita perbaiki jalan. Ada jembatan runtuh. Pak RT mana Pak RT? Pak RT yuk kita galang, kita kerja bakti sama-sama.
kita bikin jalan, perbaiki jembatannya, oke. Lalu datang partai politik. Partai politik itu menjanjikan selalu yang sama. Pilih kami karena kami akan memperbaiki jalan. Pilih kami karena kami akan memperbaiki jembatan. Sejak saat itulah, ketika jembatan runtuh, kami berharap agar pemerintah segera memberikan bantuan kepada kami. Atau Kenapa nggak dirinya yang menjadi bagian dari solusi sama seperti nenek moyang mereka? Kenapa gotong royong kita itu menjadi hilang? Kita ada korupsi besar-besaran, ada liga korupsi di Indonesia. Orang-orang yang marah-marah itu adalah orang yang masih korupsi kecil-kecilan. Jadi mereka itu tidak marah karena ada korupsi, mereka marah karena dirinya tidak menjadi bagian dari korupsi itu. Jadi dan kemudian mereka berharap ini korupsi segini gede Pertamina. Ketika datang Pak Purbaya hajar tuh Pertamina, Pertamina itu membakar kilang sendiri. Kita seneng luar biasa. Betul. Seperti ada ada juru selamat ada Mesias, ada Satrio Piningit. Nanti setelah Satrio Piningitnya turun ini kita berharap lagi nunggu siapa lagi ya yang menjadi Satrio Piningit buat kita gitu. Inilah saya tuh berusaha untuk ngajak kepada orang-orang semua, bisakah kita mengagumi KDM tanpa harus mensakralkannya. Kita mengikuti langkah dan kebijakannya, menghormati pribadinya, dan hal-hal yang baik kita ikuti juga sebagai bagian dari pribadi kita. Kita integrasikan dengan pribadi kita. Ketika kita bertemu dengan Pak Purbaya, apa yang hebat dari Pak Purbaya? Beliau ngomong ceplas-ceplos, celetuk, langsung hajar kepada orang-orang yang diduga para penjahat di Indonesia. Kenapa nggak diikuti aja bahwa kita sebagai rakyat Indonesia, kalau ada preman kita hadapi seperti itu. Ketika ada orang jahat kita hadapi seperti itu. Kita nggak ngikutin keberaniannya, kita hanya mengagumi orangnya. Untuk kemudian nanti kalau kita sudah bosan, kita cari Satrio Piningit lah. Iya. Berganti, bosan. Iya. Berarti ada masanya dong. Iya, memang di Indonesia kontemporer, memang di Indonesia itu begitu gitu. Gini, artinya kan sekarang ya apakah masalah kita terlalu inferior Pak Guru ya, karena tadi ketika ada sesuatu yang bagi saya sebenarnya kan kalau bagi kita kan itu biasa aja, emang kebijakan dia memang ya itulah tugas dia gitu kan. Tapi karena merasa dulu nggak ada begitu gitu kan, ada begitu tiba-tiba ini loh yang saya cari. Bukan iya gitu? Betul, nggak, kekaguman itu wajar. Ya wajar, betul. Normal. Kagum itu wajar dan normal. Banyak yang kagum sama K-pop juga. Iya. Ya kan? Nah, coba kalau misalkan ada orang kagum sama K-pop misalkan kagum. Dia diam-diam di kamar mandinya, di kamarnya menghadap cermin, dia joget ala K-pop. Oh jadi sampai terlalu menginisiasi ke dalam diri dia ya? Iya, kalau kekaguman kan begitu kan? Iya, kekaguman. Jadi misalkan kalau saya kagum sama tokoh tertentu, ya kita mencoba gitu kan? Iya, kayak dia mirroring. Nah, kenapa kalau misalkan kita kagum pada seorang politikus, kita kagum pada penegak hukum, kita tidak menjadi seberani dia. Kenapa kita tidak menjadikan diri kita menjadi bagian dari solusi? Dia menginspirasi saya untuk memperbaiki Indonesia, maka saya pun harus menjadi bagian yang memperbaiki Indonesia. Kenapa enggak gitu loh? Kenapa kita malah, wah Pak Purbaya keren, pemberani. Kalau saya mah tidak berani. Kenapa gitu? Betul. Ya kalau Pak Purbaya berani, ya kita juga harus sebagai orang yang mendukungnya ya ikut berani kayak gitu. Kenapa juga enggak gitu? Karena kalau enggak kan dia sendirian. Kan saya juga melihat, walaupun ya dia diangkat langsung oleh Pak Prabowo ya sebagai Menteri Keuangan, hasilnya bendaharanya negeri ini ya, itu yang pertama. Kemudian kedua ya tentu kan kekuatan politik dia kan juga besar. Tetapi saya kan sudah punya pengalaman ya. Ketika melawan mafia, melawan orang-orang yang sudah mapan, kita kan menghajar yang dinamakan dengan zona kemapanan. Iya. Dan dukungan masyarakat itu ya itu kan juga nggak akan besar ketika kemudian mendapatkan serangan balik. Dan Pak Purbaya itu dalam kondisi yang tidak aman sekarang kan? Iya. Kenapa nggak aman? Ya, dia mulai senggol-senggol mafia, dia mulai senggol-senggol oligark. Padahal baru senggol dikit ya. Iya. Kalau senggol dikit bacok ya. Nggak, coba maksudnya gini nih. Iya, paham. Dia kemarin ngomong eksplisit to the point, kilang Pertamina dibakar. Tiba-tiba dia nggak bilang
media kita, mau itu Kompas, mau itu Tempo, mau apa, nyebutnya terbakar. Ini dibakar. Sebenarnya ini adalah pengetahuan umum kalangan elit. Iya, betul kan? Itu pengetahuan kalangan elit. Nggak ada sesuatu yang kebetulan. Ya kan? Masa tiba-tiba. Tapi Pak Purbaya bilang dibakar. Nah, dibakar itu berarti meniscayakan ada yang membakar. Ada pelaku. Ada pelaku. Betul. Siapa yang berani membakarnya? Dipikir-pikir sih, kalau kilang kebakar, berarti nanti tuh negara tuh harus impor BBM dalam skala yang besar lagi. Jadi kesana ya. Nah, kalau begitu berarti ada pihak yang diuntungkan. Siapa pihak yang diuntungkan itu? Artinya sebenarnya Pak Purbaya di sini tuh menuding langsung para mafia yang berani mengorbankan uang negara untuk impor tambahan sambil merusak lingkungan, mencemarinya dengan membakar kilang minyak. Kan begitu. Nah, ini tudingan ini kan nggak mungkin tudingan ini tuh diarahkan kepada misalkan Rhoma Irama gitu, nggak mungkin. Dan gini, ketika seorang menteri yang ngomong, ya kan itu kan bukan peluru kosong. Iya. Ya, kalau kita berdua ini kan peluru kosong. Iya. Kalau saya kan hanya bicara mengenai pengalaman saya dulu ya. Karena memang Guru Gembul, mereka ya para mafia yang pernah kita tangani ya, itu mereka tak disenggol aja ngamuk. Apalagi ditangkepin. Ya akhirnya ketika ditangkepin kan kita lihat KPK dilemahkan. Apalagi tadi. Tapi Pak yang paling penting sebenarnya Pak Guru ya, kita berharap Pak Purbaya juga nggak sendirian. Itu kan harus nggak mungkin melawan musuh itu sendirian. Nah, saya takutnya adalah orang-orang yang mengagumi beliau termasuk di sosmed, ketika ada apa-apa, ya udah kan? Nah, hanya bilang prihatin. Nah, ini kan harus kita jaga. Orang beliau baru berapa bulan. Saya udah paham nih yang beliau hadapi. Saya juga kan beliau kan masuk itu kan sendiri. Betul. Dirjennya nggak tahu siapa. Iya Kan? Sekjennya siapa? Benar nggak? Tapi saya sih menduga Pak Purbaya dipilih sama Pak Prabowo itu adalah pertama Pak Prabowo itu ngerti banget soal ekonomi ya. Ya dibanding presiden-presiden kita yang sebelumnya, saya pikir Pak Prabowo adalah yang paling ngerti ekonomi lah ya. Karena pengusaha juga. Karena pengusaha juga, karena putra dari begawan ekonomi dan sebagainya. Jadi kayaknya tuh ngerti banget gitu. Nah, Pak Purbaya itu kan disenengin sama para investor, disenengin sama para pengusaha gitu. Itu kan yang publik nggak tahu ya. Karena saya nggak tahu loh. Karena selama ini kan kita udah terframe ya bahwa Menteri Ekonomi itu adalah orang yang disukai asing. Benar nggak? Iya kan? Bahkan ada mafia itu gitu ya. Ada istilah. Kenapa? Supaya ketika nanti dipercaya asing nggak akan mudah untuk memindahkan dananya ke luar negeri, atau ketika ada pertemuan-pertemuan dengan orang organisasi-organisasi ekonomi atau lembaga-lembaga keuangan, udah salaman, udah kayak orang kenal kan, bukan kamu siapa gitu kan. Nah tapi ini kan berbeda, ini saya lihat ini benar-benar 180 derajat gitu. Dan Pak Purbaya itu nggak di bawah Menko kan? Menteri Keuangan sekarang nggak di bawah Menko, langsung di bawah Presiden langsung gitu. Jadi jadi awal tahun ini tuh kan ada peraturan baru. Jadi Menteri Keuangan tuh langsung di bawah Pak Prabowo. Jadi nampaknya ini Pak Purbayanya mungkin tidak terlalu kenal sama Pak Prabowo, tapi Pak Prabowonya udah ngincer dari dulu nih. Apalagi misalkan kan Pak Purbaya dekat sama Pak Joko kan, ya mungkin dekat sama Pak Joko, digunjingkan sama banyak investor sama pengusaha gitu. Kemudian dilihat ya udah ini aja yang ini naikin gitu. Ya dugaan saya sih seperti itu, karena Pak Prabowo juga kan sebenarnya main di dunia pengusaha itu kan beliau itu kan. Karena kan nggak gini. Saya lagi bicara pengalaman saya, nggak ada yang tiba-tiba ujuk-ujuk kemudian jadi. Pasti ada yang pertama yang membawa, pasti sudah ada yang disebut-sebut atau memang keinginan dari presiden gitu ya. Tetapi pasti ada semacam mulai dari rekam jejak, ya kan, mulai dari kompetensi, pasti semua udah diukur. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu kan. Nah ini yang menurut saya kan pasti sudah, dan apalagi ketika gaya-gaya beliau, saya ngelihat nggak ada yang negur kok. Artinya kan oke aja istana. Dan mendukung support. Nah, padahal ngeritik MBG juga tuh, makan bergizi. Bahkan kemarin digeruduk ya. Guru-guru itu saya akan menarik ya, bahwa ya mungkin itu pertama kalinya kok gubernur mendatangi gitu kan. Tapi saya ngelihat
tenang ya, calm ya orangnya ya. Ya jawab aja. Bahkan kemarin ketemu sama Gubernur DKI bilang contohnya ini nih harusnya. Ya kan ketika dipotong nih bagi saya ini bagus ya, calm and confident. Tapi kan setidaknya tadi kan juga saya yakin kan beliau juga pasti orang-orang mau jadi ketua LPS. Ya kan? Ketua LPS kan kalau tidak salah kan dipilih itu kan mulai proses juga kan, ada proses politik dan sebagainya. Tetapi artinya bahwa ya beliau ketika melakukan itu, apalagi setingkat menteri, ya kan, pasti beliau masa ada kekuatan besar yang mendukung gitu ya. Nah, artinya ketika tindakan-tindakan beliau ini, ya kalau bagi saya kan, ini bagi saya kan semacam hal yang kadang kutip kalau dulu kan tabu ada menteri yang berbuat gaduh ya. Ini kan gaduh kan. Kalau zaman masa dulu kan gaduh. Kalau ini kan dibiarkan gitu kan. Ini kan berarti menarik. Ada misi apa sebenarnya? Tapi kalau ini teori saya ya. Teorinya teori saya. Teori kan? Iya, teori saya itu bahwa Pak Prabowo itu memang salah satu cara untuk mempertahankan kekuasaan dan melanggengkan otoritasnya itu adalah dengan merangkul semua pihak. Semua pihak tuh dirangkul kan beliau tuh Pak Prabowo yang berkeringat. Iya, semuanya. Ya kan? Yang nggak beringat nanti dulu loh. Nah, betul. Tapi kan konsekuensinya gini, kalau semuanya dirangkul, semuanya berantem, Pak. Oh iya, nggak bisa wadah yang sama ya. Nggak bisa. Ikan cupang aja berantem. Iya kan. Kalau misalkan ada dulu misalkan dulu beliau itu kan Pak Prabowo itu nyalonin diri sebagai presiden, berkompetisi dengan Pak Jokowi, iya kan. Nah, jadi ini tuh tim suksesnya itu kan sebenarnya musuhan. Sadis-sadis saya lihat kan. Musuhan, hujat-hujatan, ejek-ejekan, lapor-laporan ke polisi, lapor-laporan dan sebagainya. Kan? Kemudian sama Pak Prabowo disatukan. Nah, ini sebenarnya timnya di belakangnya itu kan tetap berantem, Pak. Pasti kan istilahnya kan hati yang terluka tidak akan bisa terobati. Paling di belakang senyum-senyum kayak tadi cipika-cipiki gitu kan. Tapi nusuk-nusuk ya kan. Gimana? Nah, jadi pikiran saya, ini teori saya. Jadi Pak Prabowo itu membiarkan orang-orang untuk bersengketa di bawahnya, bahkan mengkompori mereka untuk tetap bersengketa. Ini adalah gaya yang dilakukan oleh banyak pemimpin-pemimpin dunia. Jadi ada satu pemimpin di bawahnya gontok-gontokan, biarkan mereka gontok-gontokan agar dua-duanya berharap dan minta perlindungan sama Pak Prabowo. Nah, jadi itu dipelihara dalam tanda kutip, ini teori saya ya. Jadi misalkan pendukung Pak Joko itu gabung sama Pak Prabowo kan, sekarang ada Pak Pratikno, ada apa segala rupa gitu kan. Kemudian pendukungnya yang dari Pak Prabowo sendiri itu juga gabung ke situ. Iya betul, satu kolam sekarang. Satu kolam. Biarkan mereka berantem, biar dua-duanya terketergantungan sama Pak Prabowo. Begitu. Nah, Pak Purbaya ditempatkan, yang saya bayangkan ya, Pak Purbaya itu ditempatkan untuk gontok-gontokan berantem sama BUMN dan Danantara. Jadi kemarin Pak Prabowo itu kan bulan Februari itu bikin Danantara. Kemudian Danantara itu kan sebenarnya ide bagus, ide cemerlang gitu. Ditawarkan kepada Pak Jokowi, Pak Jokowinya tidak respon karena beliau memang latarnya bukan bukan ekonomi, pengusaha sih tapi bukan ekonom gitu. Nah, mungkin Pak Jokowinya mengabaikan atau waktunya keburu habis, giliran Pak Prabowo ditawarkan, oh ini bagus, langsung jalan. Tapi pas begitu jalan, Danantara kegedean. Besar berapa triliun dia ya? 14.000 asetnya dan ada 500 BUMN di bawahnya 500 sekian. Nah, karena terlalu besar, ini siapa yang bisa mengimbangi ini? Pak Prabowo tuh berpikir dia tuh harus bikin manajemen konflik di bawahnya itu tetap ada, tetap bersaing satu sama lain, tapi ketergantungan sama Pak Prabowo sebagai pemimpin negara, pemimpin otoritas. Nah, Danantara ketika menjadi terlalu besar, semakin besar, aduh ini siapa nih yang harusnya jadi pengimbangnya. Jadi Danantara tuh monster, saya sebut di video saya tuh, Danantara tuh monster, gede banget tuh, asetnya tuh luar biasa. Seluruh BUMN, dan BUMN itu di situ tuh ada pejabat baik dan ada para mafia di situ. BUMN itu kaya dengan para mafia. Saya udah nangani banyak kasus BUMN. Nah, coba yang misalkan Liga Korupsi di Indonesia itu BUMN semua penuh di situ. Betul, karena menarik ya. Jadi gini, BUMN itu Guru Gembul ya. Sistem anti korupsi apa yang tidak mereka punya? Ada ISO 37001 tentang sistem bribery system, pengawasan, tapi itu berantakan semua ya. Kalau itu terkait dengan pegawai level super senior manager kena, apakah kepala divisi kena, dibelah langsung. Langsung, betul. Tapi kan di Liga Korupsi Indonesia itu kenapa besar-besar sampai ratusan triliun? Karena pelakunya ada direktur utama.
Iya. Kalau direktur utama selesai. Iya. Ya kan begitu. Jadi selesai, nggak ada percuma lu ada sistem anti korupsi, lu percuma ada anti fraud gitu kan. Iya. Anti kecurangan. Kalau yang nyuruh adalah direktur utama. Kayak kemarin misalkan ada korupsi tambang timah ada apa. Iya. Yang ditangkap kan bukan direkturnya, bukan apanya, tapi orang-orang ininya. Nah, karena Danantara itu besar, monster dan itu bagus sebenarnya buat Indonesia, tapi dipenuhi oleh para mafia. Iya. Pak Prabowo tuh mikirnya, saya menduga gitu ya, Pak Prabowo itu mikirnya untuk melawan monster kita harus menciptakan monster. Nah, monsternya itu apa? Kementerian Keuangan. Makanya Kementerian Keuangan dikasih otoritas lebih, langsung dihubungkan secara langsung dengan Pak Prabowo, tidak melalui Kementerian Menko. Tidak usah pakai Menko, langsung aja nyambung ke situ. Nah, setelah punya otoritas langsung, jadi siapapun menterinya itu langsung ngobrol sama Pak Prabowo, dia Kementerian Keuangan juga menjadi overpower. Kasir bendahara yang ngatur ekonomi semua Indonesia fiskal dia pegang, moneter dia pegang, pajak dia pegang, cukai dia pegang. Wah, sakti. Dan dia mengawasi BUMN. Betul, dan BUMN. dia mengawasi juga Danantara. Nah, makanya jadi si Kementerian Keuangan dibenturkan sama Danantara, dibenturkan dengan BUMN biar tetap menjaga keseimbangan. Ya, saya sih menduganya seperti itu. Jadi kemudian Pak Purbaya sekarang beliau populer bukan hanya pribadinya, personanya memang populer, tapi juga kewenangannya. Bukan. Apa? Ada buzzernya. Oh, ada buzzer dari mana? Kalau saya lihat kok organik semua kok. Coba ini silahkan konfirmasi pernyataan saya benar atau salah. Baraya yang sebelumnya tidak suka nonton Pak Purbaya, Baraya yang sebelumnya tidak pernah lihat Kementerian Keuangan, Baraya yang sebelumnya tidak pernah ribut soal politik, hanya nonton drakor dan sebagainya. Pas scroll di TikTok atau scroll di short YouTube, tiba-tiba ada Purbaya di situ. Gitu nggak? Saya nggak sampai ke situ. Jadi tapi maksudnya ya memang mungkin kalau saya kan ngelihat teman-teman saya ya. Ya teman-teman saya kan emang sekarang kita kan butuh orang yang mendobrak. Kan selama ini kan kita hidup dalam tadi zona kenyamanan, harus begini. Kemudian ada orang yang istilahnya mampu untuk melakukan hal yang masyarakat inginkan, ya kan? Artinya kan nggak jadi masalah menurut saya. Jadi saya mohon maaf ya, Pak Purbaya itu awal muncul dia itu bagian dari kontroversi. Kenapa? Ketika dia mengatakan, kata siapa Indonesia krisis itu cuman segelintir orang aja yang ngaku-ngaku. Itu yang 8+7 dan lain sebagainya itu nggak masuk akal bla bla. Beliau tuh bagian dari kontroversi itu, dan kemudian tak lama setelah itu saya mohon maaf, saya klarifikasi, saya kan bahasanya masih koboi dan sebagainya. Jadi beliau tuh mengawali dari itu, entah bagaimana ceritanya tiba-tiba menjadi sangat media darling gitu. Media darling. Sekali lagi bukan berarti beliau jelek, bukan berarti beliau jahat. Beliau tuh sangat baik. Beliau tuh profesional sampai sejauh ini. Cuman balik lagi, bisakah kita sebagai rakyat jelata peluru kosong yang tidak bisa apa-apa, justru menempatkan diri kita itu sebagai sesuatu yang punya apa-apa dengan memberikan dukungan langsung kepada Pak Purbaya dan dengan mengikuti keberaniannya, keterus-terangannya, transparansinya, bukan hanya gara-gara wah dia harus dikagumi sebagai Satrio Piningit yang harus kita ikutin. Bukan hanya sekedar itu. Kalau kita kagum, saya sering menyarankan kagumilah karakteristik, bukan pribadinya, bukan manusia. Manusia itu milik Tuhan. Sama seperti kita tuh semuanya tuh milik Tuhan. Kita makan, minum, BAB, pipis, kita punya aib, kita punya gosip dan sebagainya, itu manusia. Tapi yang harus kita kagumi itu bukan pada bagian itunya, pada gagasan, tindakan, eksekusi. Pada ketika Pak Purbaya itu misalkan berani menentang mafia, ketika Pak Purbaya itu betul. Jadi inspirasi. Itu. Jadi inspirasi. Jadi setiap orang baik kita copy paste ke dalam diri kita sendiri. Bukan sekedar kita kagumi, kita sakralkan, kita sembah-sembah. Lalu kalau misalkan dia melakukan kesalahan kita bela-belain. Kemudian ketika dia melakukan kebaikan kita puja-puji dan sebagainya. Bukan sekedar itu. Tapi diri kita pribadilah yang menjadi penerus bagi orang yang kita cintai itu. Siap. Mantap. Agar Indonesia, jadi gini nih Pak. Saya pengen ngomong di akhir lah ini semua. Ini mungkin ya. Iya, gimana Guru?
Indonesia itu masalahnya tuh banyak banget. Banyak betul. Dalam semua hal. Saya lihat dunia pendidikan kotor luar biasa. Saya pindah ke hukum itu udah bukan kotor lagi, berlumpur, bau busuk. Sosial gila. Datang ke lembaga keagamaan banyak juga korup. Lihat ke artisan gak bener. Saya ngelihat kemana-mana itu rusak. Nah, solusi dari kerusakan masif itu apa? Perbaikan masif di semua lini. Artinya setiap satu orang dari 283 juta rakyat Indonesia harus sama-sama menjadi solusi bagi bangsa Indonesia. Jadi semuanya harus. Nah, jangan sampai ketika masalah begitu rumit, Pak Purbaya disuruh maju sendiri, Pak KDM disuruh maju sendiri. Enggak. Kalau Baraya kagum sama Pak Purbaya, kalau Baraya kagum sama KDM, kalau Baraya kagum pada Pak Jokowi zaman dulu, misalkan, ayo kita gerakan apa yang membuat kita bangga, apa yang membuat kita suka padanya, kita copy paste masukkan ke dalam diri kita, jadikan diri kita sebagai solusi, jadikan kitalah yang berkontribusi. Jadi kita bisa melawan korupsi kecil-kecilan. Dari misalkan mulai menegur, mulai menegur ada preman yang kebut-kebutan di jalan. Kita bisa mulai melawan korupsi dengan ketika kita mau bikin SIM ke Pak Polisi, kemudian Pak Polisinya minta duit, kita viralkan. Gitu. Kita bisa menjadi bagian dari solusi dari kecil-kecilan itu. Kita punya anak siswa dari sekolahnya itu kemudian ngambil pungutan yang aneh-aneh. Kita berani untuk melaporkan. Itu kan. Kemudian jadi solusi dari bangsa yang kolaps ini, yang rusak, yang kerusakannya, kemaksiatannya itu masif ini adalah kolaborasi semua pihak untuk menjadi solusi. Bukan hanya 1-2 orang. Mantap. Bukan hanya Pak Purbaya. Betul. Kalau terlalu istilahnya kalau kita main Mobile Legend kalau iya kan menggendong ya. Masa Pak Purbaya menggendong seluruh Indonesia gitu kan? Jangan. Jadi betul, saya sepakat, harusnya ini jadi inspirasi bahwa muncul Purbaya yang lain. Karena di semua lini. Ya, kita harap bahwa tadi beliau konsisten. Kemudian juga tadi orang-orang yang ini kan jadi tadi saya katakan kenapa saat ini saya membahas supaya jangan terjadi tadi orang yang sudah naik kemudian tumbang gitu kan. Karena tadi kan nggak mudah melawan mafia, kan bisa backfire. Backfire-nya bisa ke diri sendiri. Kan kita contoh misalnya kayak Bang Novel, ya kan diserang sehingga matanya hampir buta. Mafia tuh galak. Tadi saya bilang disenggol aja. Senggol dikit kan, galak mereka kan. Apalagi kita berantas, mengganggu kemapanan, uang mudah yang mereka dapatkan, mereka bisa kaya, ya kan, dan sebagainya. Nah, terima kasih Guru. Kita nggak bisa lama, tapi nggak apa-apa, ini daging semua. Tapi kita harap bahwa ya tadi muncul Purbaya baru yang istilahnya terinspirasi dari beliau ya. Karena saya pikir sebenarnya di Indonesia tuh banyak orang berani. Tapi untuk actionnya itu jarang. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua telah mengikuti dari awal sampai akhir politik, hukum politik. Sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Salam anti korupsi.